Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana menyusun ransum menggunakan lebih banyak bahan, sehingga bisa memenuhi persyaratan SNI. Nah, di sini saya tampilkan contoh persyaratan SNI untuk sapi potong konsentrat, sapi potong penggemukan. Di sini parameternya diantaranya adalah kadar air maksimal 14%, abu maksimal 12%, protein kasar minimal 13%, lemak kasar maksimal 7%, kalsium 0,8 sampai 1%, fosfor 0,6 sampai 0,8%, dan TDN-nya minimal 70%. Untuk parameter NDF, ODP, dan aflatoksin di sini saya tidak bahas karena tabel saya tidak mencantumkan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini memang penghitungan ransum ini diperuntukkan untuk peternak kecil atau siswa SMK yang belajar menyusun ransum tanpa menggunakan program tertentu seperti program list cost ration, tapi ini dengan alat bantu komputer yang dimulai dengan spreadsheet kosong ya, kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini spreadsheet kosong ya, di sini saya baru menuliskan ini contoh, kemudian kita tuliskan dari awal nama bahan, kemudian jumlah yang akan kita gunakan ya, kemudian harga per kilogramnya, kemudian harga bahan, baru kemudian kandungan nutrien yang kita masukkan melihat dari tabel komposisi nutrisi yang kita punya ya. Tabel komposisi nutrisi kemarin saya contohkan di dalam penghitungan yang lebih sederhana menggunakan tabel komposisinya hari tadi ya. Kemudian misalnya di sini contohnya adalah misalnya masukkan nama bahan, kita sebut saja bahan A, jumlahnya 5, penggunaannya nih misalnya, kemudian harganya itu 3.000 per kilogram. Jadi di sini di kolom harga bahan itu kita akan mengalihkan kolom C5 dengan B5 ya. Jadi harga dengan jumlah penggunaan di dalam konsentrat yang akan kita susun. Kemudian di sebelahnya kita masukkan BK. BK kalau misalnya di sini jagung kering, BK-nya 0,86 atau 86% ya. Nah, kemudian di sebelahnya BK kita masukkan rumus ya. Rumusnya adalah kolom BK yang dari tabel kita kalikan dengan jumlah penggunaannya, yaitu B5 ya. B5 dengan E5 itu ada di sini, ada di kolom F5. Kemudian untuk PK kita masukkan misalnya di sini 10%. Saya tulis di sini 0,1 ya. Sebenarnya bisa juga diformat menggunakan persen kalau kita mau. Di sini kita menggunakan persen. Nah, di sini itu rumusnya adalah 0,1 ya, di sini yang ada di kolom protein kasar kita kalikan dengan kolom BK, kemudian kita kalikan jumlah ya. Nah, demikian juga untuk kolom TDN. Kolom TDN, nah kita masukkan TDN dari tabel, kemudian TDN-nya itu adalah kolom TDN dari tabel, kita kalikan dengan kolom BK, kemudian kita kalikan dengan kolom jumlah. Nah, kalau kita ingin menambahkan bahan berikutnya, misalnya di sini dicontohkan adalah bahan B, kita mau menggunakan 6, harganya 6.000, maka kita tinggal tarik. Sampai bentuknya
Nah, bentuknya plus ya, tanda plus, kita tarik ke bawah. Nah, jadi kalau kita misalnya di sini menambahkan BK-nya misalnya 0,96, di sini akan mengikuti dan isi seterusnya sesuai dengan jumlah bahan pakan yang kita miliki, apakah 10 atau 5 macam dan seterusnya ya. Kemudian nutriennya kita isikan sampai dengan lemak dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan beberapa bahan yang kita punya, kemudian kita jumlahkan ke sini dengan kolom sum ya. Jadi ini kita gunakan penjumlahan atau summary dari kolom yang paling atas yang di sini yang ada angkanya ya. Kita jumlahkan ke bawah di sini, kemudian di sini kita jumlahkan. Nah, jadi di sini semuanya itu adalah jumlah dari kolom yang di atasnya. Nah, khusus untuk yang di kandungan nutrien ini yang kita jumlahkan adalah yang hitung ya. Yang tadi BK hitung, PK hitung, dan TDN hitung dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu kita masukkan standar. Kenapa saya taruh di dekat sini? Ini biar bisa terlihat. Jadi kita enak untuk membandingkan apakah standar itu tercapai atau tidak tercapai. Jadi nanti kita bisa mengubah yang di atas ini sudah sesuai belum dengan standar. Misalnya kita ganti menjadi angka 80, yang ini 20 dan seterusnya ya. Kita akan mengotak-atik aja angka yang ada di sini, kemudian yang di kolom di sebelah kanan nanti akan berganti sesuai dengan jumlah penggunaannya. Nah, kalau terjadi perubahan harga, misalnya minggu lalu harganya 4.000, sekarang menjadi 4.500. Nah, ini kan akan mempengaruhi. Nah, nanti kan mungkin kita bisa mengganti yang tadinya misalnya di sini polat kita pakai 20, karena harga akan naik. Kalau polat kita gunakan tetap 20, kita ganti 18. Misalnya kita ganti 15. Dan seterusnya. Kemudian kita ganti ke bagian lain yang kita naikkan, misalnya menjadi ini 84. Nah, seperti itu. Jadi akan mengikuti kalau misalnya terjadi perubahan harga, kita bisa melakukan perubahan ya. Untuk ini memberikan harga yang serendah-rendahnya. Namun kita harus perhatikan bahwa angka yang jumlah yang kita harapkan adalah sama atau mendekati standar yang kita tulis dengan di kolom kuning nih. Saya beri warna kuning bukan dengan maksud apa-apa, hanya biar untuk mudah membedakan dengan kolom jumlah. Kemudian kalau sudah kita otak-atik terus, misalnya ini bahannya di sini ada beberapa bahan. Ini contoh yang sudah jadi. Jadi di sini adalah yang kolom di kuning di sini ini adalah harga per kilogram ya. Dari harga di sini dibagi dengan yang ada di sini, jumlah yang ada di sini ketemunya harga bahan. Nah, di sini kita contohkan TDN-nya BK-nya ya. Maaf. BK, kemudian BK-nya terpenuhi, proteinnya melebihi dari yang standar karena minimal ada 13, jadi kalau 15 ya nggak masalah gitu ya. Kemudian TDN-nya 70,9, sedangkan TDN yang standarnya adalah 70. Di sini angka 0,83 ya, kalsiumnya adalah 0,8 sampai 1, jadi terpenuhi. Kemudian fosfornya ini 0,57, kurang sedikit banget ya, 0,03%. Kemudian ini lemak kasarnya itu kurang dari 7 ya, terpenuhi. Dan ini abunya kurang dari 12 juga terpenuhi. Dan semakin banyak macam bahan, itu akan semakin mudah untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Semakin sering kita mencoba untuk mengotak-atik angka yang ada di sini dari tabel yang kita punya dan bahan yang kita punya, itu kita otak-atik angka di jumlah ini, maka semakin
bagus juga nanti hasilnya ya. Apabila dari hasil penghitungan ini di sini misalnya proteinnya yang kurang, maka kita menambahi jumlah sumber protein. Kalau yang kurang energi atau TDN, maka kita tambahkan yang TDN, dan seterusnya. Akhirnya akan didapatkan angka yang mendekati dengan standar. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan komen di bawah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi siswa-siswa yang sedang belajar menyusun ransum, atau bagi peternak yang ingin menyusun ransum untuk ternak sapinya ya. Penghitungan ini juga bisa digunakan untuk ransum unggas dan lain sebagainya. Cuma tabel komposisi nutrisinya tentu saja berbeda kalau untuk unggas. Nanti saya akan membahas khusus yang untuk unggas dengan contoh yang berbeda, karena tabel yang diperlukan juga berbeda. Jadi nanti akan saya bahas pada video lainnya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa memerlukan, silahkan Anda coba. Terima kasih.